Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Uncle Wira. Uncle kali ini akan membahas lagi materi tes intelijensi umum untuk satu atau pokok materi analitis ya, dalam sub materi verbal, terutama pada penentuan posisi duduk dan kamar dari subjek tertentu. Jadi kalau misalnya ada meja di manakah duduk si A, misalnya, atau kamar kamar tertentu di manakah posisi kamar si ini, gitu ya. Namun sebelumnya Uncle ingin memberikan sedikit materi tentang analitis. Tentunya kita akan bahas berdasarkan Permen-Pan RB nomor 27 tahun 2021. Jadi, kalau berbicara masalah analitis, itu ada dua jenis ya. Soal analitis itu ada dua jenis. Ada yang disebut dengan analitis kepastian, kepastian. Ada pula yang disebut dengan analitis kemungkinan. Yang paling sering naik di soal CPNS adalah analitis kemungkinan. Bahkan seandainya persentase soalnya ada 3 soal yang naik analitis, maka kemungkinan jauh lebih banyak, mungkin 2, mungkin kepastiannya hanya 1. Jadi persentase besar persentase peluang untuk naiknya soal analitis di tes CPNS 2021 ini, peluang analitis kemungkinan itu jauh lebih besar daripada analitis kepastian. Yang mana disebut analisis kepastian dan yang mana pula disebut analitis kemungkinan. Kalau analitis kepastian, biasanya soalnya harus menentukan posisi yang pasti. Misalnya, mengurutkan sebuah urutan, kemudian yang ditanyakan misalnya siapakah yang berada di posisi ketiga. Nah, kalau yang ditanyakan di posisi ketiga itu harus pasti-pasti ya, harus pasti-pasti, dan biasanya soalnya itu di dalam di dalam soal itu menunjukkan sebuah urutan-urutan, misalnya saja urutan antrian, apalagi biasa urutan anak tangga, kemudian yang ditanyakan yang jelas. Kalau analisis kemungkinan biasa yang ditanyakan adalah manakah pernyataan yang mungkin benar, ataukah siapakah yang berada di depan si ini, tetapi dia boleh dijawab dalam bentuk kemungkinan. Nah, ada pula soal-soal analisis kepastian juga analisis kemungkinan juga analisis kepastian juga bisa dijawab dengan metode kemungkinan. Kalau kepastian, cara yang pertama yang digunakan adalah soalnya kita urutkan, soal diurutkan, baru dipilih jawaban yang benar ya. Baru pilih jawaban. Kalau analisis kemungkinan, kita langsung bisa eliminasi jawaban. Eliminasi jawaban. Tetapi kalau soalnya kepastian bisa juga dikerjakan dengan cara kemungkinan jika memungkinkan untuk dikerjakan dengan metode itu, ya. Tetapi kebiasaannya kalau misalnya siapakah di urutan ketiga, biasa sulit kita tentukan ya. Kita harus kerjakan dengan metode kepastian. Jadi itu ada dua jenis soal ya, tapi yang paling banyak itu kemungkinan. Misalnya manakah jawaban diwani yang benar berdasarkan pernyataan di atas, siapakah yang berada di kiri si A, artinya di kiri bisa 2 orang. Nah, yang ditanya yang manakah yang mungkin di situ. Biasanya di pilihan nanti ada satu saja pilihan yang benar ya. Artinya gini, kalau kemungkinan banyak peluang jawaban benar, tetapi nanti di pilihan hanya satu yang dimunculkan ya, yang lain adalah pilihan yang salah. Sehingga kita mesti menggunakan metode eliminasi, karena metode eliminasi jauh lebih cepat digunakan ketimbang mencari jawaban yang benar. Mending cari jawaban yang salah, kemudian dihapus semua jawaban yang salah itu, kemudian lihat jawaban yang benarnya ya. Mungkin lebih tepatnya kita bisa lihat di bentuk soalnya, namun sebelumnya teman-teman bisa subscribe channel ini, like, share, and comment, serta nyalakan lonceng pemberitahuannya, agar teman-teman senantiasa memperoleh informasi seputar CPNS dari Uncle Wira. Teman-teman juga bisa mengikuti bimbingan belajar Uncle Wira dengan cara DM di Instagram Uncle Wira. Teman-teman akan dibina berdasarkan Permen-Pan RB nomor 27 tahun 2021 per pasal, per ayat, per poin. Teman-teman juga akan belajar konsep dan pelatihan soal. Kenapa penting konsep? Karena ketika teman-teman bertemu dengan bentuk soal, dengan ragam soal bagian manapun, teman-teman bisa menjawab karena memahami konsepnya. 2 atau 3 hari sebelum tes, teman-teman akan memperoleh evaluasi kesiapan, pengetahuan, kesiapan psikis dan mental, kemudian kesiapan strategi yang akan digunakan pada saat tes nanti. Jadi segera bergabung di bimbingan belajar Uncle Wira dengan cara DM di Instagram Uncle Wira.
Lanjut kita lihat soal nomor 1. Tino, Rudi, Iwan, Ucok, Ayok, Nono, Alif, dan Sam makan bersama di sebuah warung yang menjual soto dan sate. Mereka makan di meja bujur sangkar, di mana setiap sisinya diisi oleh 2 orang. Jadi ada meja bujur sangkar ya. Oke, sangkar dengan sisinya diisi oleh 2 orang. Seperti ini mungkin ya. Oke, nah lanjut diisi oleh 2 orang ya. Nah, 3 orang dari mereka memesan sate dan tidak boleh duduk bersebelahan. Ingat, yang memesan sate itu nggak boleh duduk bersebelahan ya. Tino memesan soto dan duduk berseberangan dengan Alif yang memesan sate. Ucok dan Ayok duduk di antara Iwan dan Alif. Rudi duduk di antara Iwan dan Tino. Nono memesan sate, demikian pula teman yang duduk tepat di seberangnya. Siapakah yang duduk di seberang Nono? Jadi kalau di seberang itu berarti di depannya ya. Oke. Berhadapan. Nah, kita lihat dari premisnya, dari Tino ya. Tino memesan soto dan duduk berseberangan dengan Alif. Oke, Tino saya bisa simpan di mana saja, di sini saja ya. Tino memesan soto dan duduk berseberangan dengan Alif, berarti di depannya Alif memesan sate. Oke. Ucok dan Ayok duduk di antara Iwan dan Alif. Oke, di antara Iwan dan Alif. Berarti tidak mungkin di sini ya, karena kalau di sini Ucok, di sini Ayok, berarti Iwan dan Alif dan Tino ya. Sedangkan di sini antara Iwan dan Alif. Berarti Iwannya pasti di sini. Iwan di sini ya. Nah, di sini Ucok atau Ayok. Di sini Ucok atau Ayok. Maksudnya adalah ketika Ucok di sini Ayoknya. Atau sebaliknya. Nah, sekarang ini baru ya, Ucok dan Ayok ini duduk di antara Iwan dan Alif ya. Nah, sehingga Ucok dan Ayok karena tidak jelas posisinya, saya hapus dari pilihan. Saya menjawabnya dengan metode kemungkinan ya. Jadi saya hapus dari pilihan. Kemudian kita lihat lagi. Lihat lagi selanjutnya. Rudi duduk di antara Iwan dan Tino. Berarti Rudinya di sini ya. Rudi duduk di antara Iwan dan Tino. Di depan Rudi ada Ucok dan Ayok. Berarti Rudi itu sudah salah. Nah, sekarang antara Sam dan Iwan. Sam kan posisi Sam dan Iwan pasti posisi Sam itu pasti antara posisi di sini dan di sini. Tidak mungkin. Sedangkan yang di tengah siapakah yang di seberang Nono? Di seberang Nono. Nono juga posisinya pasti salah satu dari sini ya. Tidak mungkin yang di seberangnya itu yang di depannya Nono itu tidak mungkin Ucok Ayok. Pasti Iwan. Coba kita kerja lanjut ya. Sebenarnya sampai di sini sudah kita temukan jawabannya. Tapi bayangkan ini kita kerjakan dengan metode kepastian, artinya kita urutkan semua dulu. Nah, sekarang Nono memesan sate demikian dengan orang yang duduk tepat di seberangnya. Nah, Nono antara di sini dan di sini. Sekarang kira-kira di mana? Ingat ada tadi pernyataan yang sate itu tidak boleh duduk berdampingan. Berarti tidak mungkin di sini ya. Harusnya di sini ya Nono. Karena Nono itu masangnya sate. Jadi tidak boleh berdekatan dengan Alif. Karena Alif juga sate. Berarti Samnya pasti di sini. Sehingga siapa yang duduk di seberang Nono itu adalah Iwan. Ini di seberangnya ya. Nah, jadi jelas soal nomor 1. Jadi sebenarnya ada juga soal kepastian seperti ini bisa kita kerjakan dengan metode kemungkinan dengan mengeliminasi jawaban yang salah. Tetapi ada juga yang tidak bisa seperti mengurutkan dan dia posisinya pasti-pasti sehingga tidak bisa kita makanya kalau angka lebih fokuskan pada persoalan analisis kemungkinan dengan mengeliminasi kemudian kita akan menemukan jawaban yang benar. Lanjut di soal nomor 2. Oke, di soal nomor 2. Oke. 6 anggota dosen perguruan tinggi yang tengah melakukan studi banding di satu kota menginap di sebuah hotel kecil yang mempunyai 6 kamar. 3 buah kamar dengan ukuran yang berbeda dan 3 kamar dengan ukuran yang sama terletak di lantai 1 dan 3 lainnya terletak di lantai 2 yang masing-masing adalah kamar 456. Oke, jadi lantai 1 itu kamar 1, 2, 3. Lantai 2 itu ada kamar 4, 5, 6. Oke. Mengingat fasilitas pada masing-masing kamar dan pembagian pekerjaan di antara ke-6 dosen tersebut, maka dibuat pembatasan sebagai berikut. A akan menempati kamar nomor 2. Jadi ini disebut premis pasti. Premis pasti itu dia jelas posisinya. Jadi kita langsung ngisi saja itu ya.
Berarti kita simpan. Biasanya di dalam premis itu, ini tambahan sedikit, biasanya dalam premis itu teman-teman ada premis tunggal atau premis pasti. Dia jelas posisinya di mana. Kemudian yang lain adalah petunjuk. Ini yang pertama ini disebut premis informasi, yang lain itu namanya premis petunjuk. Kenapa dia premis informasi? Karena jelas posisinya di mana. Dia bentuknya informatif ya. Kamar B tidak boleh berdekatan dengan E. Itu premis petunjuk. Kamar B tidak boleh berdekatan dengan E. Kemudian kalau ada soal begini, perhatikan yang kata apabila atau jika. Itu harus diselesaikan dulu ya. Biasanya dia menjadi subjek daripada latar dari pada sebuah pertanyaan. Misalnya, apabila kamar C tepat di atas F, berarti di sini C tepat di atas F, berarti F-nya di bawah ya. F. Di sini C-nya pasti ya. Boleh juga di sini F-nya, di sini C-nya. Tapi kita pilih salah satu aja dulu, karena ini kemungkinan, jelas ya. Karena di sini namanya ke pernyataan di bawah ini yang benar ya, berarti dia premis kemungkinan bentuk pertanyaan saja sudah kita bisa tebak. Kamar B tidak boleh berdekatan dengan E. Jadi kamar B tidak boleh berdekatan dengan E. A tidak boleh berdekatan dengan C. Kamar D tidak boleh di atas atau di bawah E. Berarti perhatikan premis ini. Kamar D tidak boleh di atas atau di bawah E. Berarti harus berdampingan. D garing E atau D garing E. Maksudnya itu adalah ketika D-nya di sini, maka E-nya di sini. Atau sebaliknya, ketika E yang di sini, maka D yang di sini. Oke, berarti B-nya jelas di sini. Ini juga boleh terbalik ya. Yang jelas C itu harus di atas F. Nah, kita lihat pernyataan. Kamar B berada di samping kamar C. Salah ya. Kamar B berada di samping, padahal ini beda lantai ya. Kamar B berada di lantai 2, padahal di lantai 1. Kamar D berada di lantai 2 ya. Jelas ini ya, pasti di lantai 2 kamar D. Meskipun tidak jelas posisinya, tapi di sini hanya disebutkan kamar D berada di lantai 2. Kamar E berada di lantai 1, salah ya, padahal di lantai 2. Kamar C tepat setelah D. Bisa jadi, teman-teman. Kalau F-nya yang di sini ya, kemudian C-nya di sini, kemudian DE di sini. Tetapi misalnya saya kasih bentuk kedua ya, bentuk yang lain. Misalnya di sini 1, 2, 3. Ini tadi A. Kemudian di sini saya ganti F ya, F. Kemudian di sini C. Kemudian di sini B-nya. Kan sama saja ya. Kemudian D atau E. Ini D atau E. Kamar C tepat setelah kamar D ya. Ataukah ini mungkin benar ya, tepat setelah kamar D. Ini bentuk pertama. Jadi ini bentuk kedua ya, berdasarkan premis. Tetapi ini kan belum pasti kamar D setelah C, karena bisa jadi E. Walaupun juga memungkinkan C setelah D. Tetapi ini belum pasti, sehingga dia tidak bisa dijadikan sebagai jawaban. Karena dia masih punya kemungkinan yang lain ya. Tapi kalau C ini jelas sekali ya, kamar D berada di lantai 2. Dimanapun posisinya disebutkan dia berada di lantai 2. Oke teman-teman ya. Jadi begitu cara kita menjawab soal analitis. Teman-teman harus pelajari bentuk analisis kepastian dan analisis kemungkinan dengan cara metode eliminasi, sering menggunakan metode eliminasi. Bagaimana cara menggunakan metode eliminasi? Pertama, baca premisnya, kemudian buang semua pilihan yang tidak bersesuaian dengan premis. Kemudian baca lagi premis berikutnya, buang lagi pilihan yang tidak bersesuaian dengan premis, sehingga yang tersisa nanti hanya satu premis. Jadi ini salah satu bentuk soal yang amat sulit juga di tes intelijensi umum, karena dia membutuhkan banyak waktu untuk mengerjakannya, apalagi kalau kita tidak teliti dalam mengerjakan soal-soal semacam ini. Jadi begitu teman-teman mengerjakan soal tes intelijensi umum untuk materi analitis ya. Nanti Angkel akan mensajikan juga beberapa bentuk soal analitis yang lain yang teman-teman bisa pelajari untuk menambah wawasan teman dalam mempersiapkan diri mengikuti tes CPNS 2021. Jadi teman-teman terus belajar, tidak ada yang bisa menghalangi teman-teman menjadi asisten tahun 2021 ini kecuali 3 perkara. Yang pertama rasa malas dari belajar, yang kedua adalah lalai terhadap doa, yang ketiga adalah sombong terhadap takdir. Oleh karena itu teman-teman harus senantiasa belajar, senantiasa berdoa, dan serahkan hasilnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Urusan lulus menjadi asisten itu adalah urusan Tuhan, tetapi mempersiapkan diri belajar itu urusan kita ya. Jadi ingat teman-teman, kesuksesan itu adalah pertemuan antara kesiapan dan kesempatan. Sekarang kesempatan itu sudah datang melalui pengadaan tes CPNS 2021. Sekarang yang harus teman-teman lakukan adalah persiapkan diri teman-teman sebaik mungkin. Ingat teman-teman, belajarlah karena ingin tahu, bukan karena ingin tes. Dan ketika teman-teman lulus, itu merupakan hasil dari ketulusan teman-teman dalam belajar. Jadilah asisten yang memberikan manfaat bagi segala umat.
dan mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. Angkal doakan semoga teman-teman memperoleh NIP di tahun 2021 ini. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari Angkal Wira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.